Oke, nah untuk penguat common base, kalau kita analisa untuk mengetahui karakteristik dari penguat ini, sama seperti penguat common emitter maupun common kolektor ya, kita analisa secara AC dan DC. Ya, kemudian kita gambarkan secara geometris ya, maupun kita hitung secara analitis, kemudian nanti kita bisa melihat karakteristik dari penguat common basis ini. Kalau penguat common basis rangkaian umumnya itu rangkaian sederhananya seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan secara AC, nah ini kaki basis ini ditanahkan, sehingga dapat kita lihat bahwa suatu penguat common basis secara geometris maka resistansi basisnya sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui karakteristik dari penguat common basis ini, ya, ini kita analisa secara AC dan DC dengan menggunakan teorema superposisi sama dengan penguat common emitter maupun common kolektor ya, yang sama kita pernah bahas. Misalkan ini contoh dari suatu rangkaian penguat common basis ya. Untuk menghitung semua besaran-besaran AC dan DC, kita gambarkan rangkaian ekivalen AC maupun DC. Yang pertama, kita mau menganalisa secara DC ya. Kita gambarkan rangkaian ekivalen DC dengan teorema superposisi, kurangi semua sumber AC menjadi 0, kemudian kapasitor dibuka. Jadi semua kapasitor di sini kita buka, besaran AC dikurangi, maka rangkaian yang tinggal disebut dengan rangkaian ekivalen DC. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Ini kurangi semua sumber AC, kapasitor dibuka, maka rangkaian yang tinggal ini. Kaki basis, ini di ground. Nah, semua besaran-besaran DC dari rangkaian, nah kita hitung dari rangkaian ekivalen DC ini. Oke, nah untuk mengetahui semua besaran DC, nah kita gunakan teknik analisa rangkaian untuk loop masukan maupun loop keluaran dari rangkaian common base. Misalkan untuk loop masukan, maka persamaan tegangan untuk loop masukannya kan sama dengan nanti tegangan basis emitter sini PBE ditambah dengan tegangan pada RE di sini yaitu arus emitter dikali dengan RE dikurang min PBE sama dengan 0. So, kalau kita tuliskan kalau kita tuliskan persamaan tegangan pada loop masukan ini itu deklarasi hukum mengambil sudah jadi ya. Kalau kita mau tuliskan persamaan tegangan untuk loop masukan di sini, kan berarti tegangan di sini itu PBE
PBE sama dengan tambah dengan tegangan di RE sini, berarti arus emitter dikali dengan RE kurang PEE ini sama dengan 0. Ini persamaan tegangan untuk loop masukan. Nah, dari sini kalau diketahui PBE-nya, kemudian PE-nya diketahui, RE-nya diketahui, maka kita bisa menghitung arus emitter. Jadi kan dari sini, dari persamaan ini, kan dari sini arus emitter berarti arus emitter kan berarti sama dengan kan PEE dikurang PBE dibagi dengan RE. Ini sebenarnya arus emitter DC, yaitu arus emitter adalah arus di sini besarnya PEE dikurang tegangan basis emitter dibagi dengan tekanan besarnya tekanan pada kaki emitter yaitu RE. Kita tuliskan ini. Kemudian muat komponen basis ini. Ya, untuk menggambarkan rangkaian ekuivalen AC, kita gunakan teorema superposisi. Kurangi semua sumber DC menjadi 0, kemudian kapasitor dihubung singkat. Ini kapasitor dihubung singkat, ini juga dihubung singkat. Besaran DC-nya dikurangi jadi 0. Maka rangkaian yang tinggal disebut dengan rangkaian ekuivalen AC. Semua besaran nah itu rangkaian ekuivalen. Kita gambarkan nanti. Ini adalah rangkaian ekuivalen AC dari rangkaian komponen basis ini. Kalau kita gambarkan dengan aproksimasi dari transistor ideal ini, maka resistansi emitter di sini reaksen ya. Kemudian pada kaki kolektor ini sebagai sumber arus AC. Jadi gambar rangkaian ekuivalen AC dengan aproksimasi transistor ideal ini gambarnya. Jadi ini adalah rangkaian ekuivalen AC. Nah, semua besaran-besaran AC yang akan kita hitung dari rangkaian, kita hitung dari rangkaian ini. Misalkan kita mau menghitung impedansi masukan. Untuk menghitung impedansi masukan di sini, berarti kita harus menghitung dulu impedansi masukan emitter. Oke, nah kalau kita gambarkan lebih detail lagi rangkaian ekuivalen AC dengan menggambarkan rangkaian masukan dan rangkaian keluarannya. Oke, reaksen ini nanti kita hitung dari sini. Nah, reaksen itu kan adalah sama dengan 25 mV dibagi dengan besarnya arus emitter. Iya.
Besar RE aksen yang ini itu dapat dari sini. 25 mV dibagi dengan arus emitter. Nah, kalau kita gambarkan rangkaian masukan dan keluarannya dari rangkaian ekuivalen AC ini, nanti gambarnya seperti ini. Tegangan masukan, kalau kita lihat di sini ada impedansi masukan emitter, kita hitung dulu. Maka besarnya impedansi masukan itu terlihat resistansi emitter di sini diparalel dengan impedansi masukan emitter ya. Jadi kalau kita gambarkan rangkaian masukan ini, di sini ada RE aksen, ini ada tegangan masukan. Kemudian ini adalah rangkaian penguatnya, ini sumber arus AC, kemudian ini RC. Oke. Nah, semua besaran-besaran AC yang mau kita hitung dari rangkaian, kita hitung dari sini. Jadi ini ada tegangan sumber ya, masuk. Kemudian ini adalah besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian. A-nya ini adalah faktor penguatan tegangan. Ini tegangan masukan ini. Ini adalah rangkaian keluaran. Nah, kalau kita lihat dari konstruksi rangkaiannya, kalau kita lihat kan kalau common emitter itu masukannya pada kaki basis, kemudian keluarannya pada kaki kolektor ya. Kemudian kalau common kolektor, masukannya pada kaki basis, kemudian keluarannya dari kaki emitter. Nah, kalau common basis, ya, ini karena kaki basis ditanahkan, maka masukannya diberikan dari kaki emitter dan sinyal keluarannya pada kaki kolektor. Dari gambar rangkaian ekuivalen AC dari rangkaian masukan dan keluaran ini, dapat kita lihat bahwa kalau dari rangkaian ini ya, besarnya impedansi masukan itu terlihat di paralel RE aksen dengan RE sini, ya di paralel. Maka besarnya impedansi masukan dapat kita tuliskan itu adalah RC di paralel dengan RE aksen. Nah, di mana biasanya RC ini itu lebih besar dibandingkan dengan RE. Di mana kalau kita memparalel dua tahanan, satu kecil kemudian satu besar, maka nilai pengganti tahanan penggantinya atau resistansi ekuivalennya itu mendekati nilai dari tahanan yang paling kecil kan. Jadi dapat kita lihat di sini kalau RE aksen diparalel dengan RC yang nilainya lebih besar dibandingkan RE, maka resistansi penggantinya sama dengan RE aksen. Jadi impedansi masukan dari rangkaian ini sama dengan RE. Sehingga nanti besarnya tegangan yang diteruskan ke rangkaian penguat itu adalah besarnya tegangan masukan dari sumber ini yang dibagi dengan resistansi sumber ya. Kemudian nanti di rangkaian penguat itu akan diperbesar sebesar besarnya faktor penguatan tegangan yaitu A ini. A ini adalah besarnya keluaran masukan dengan besarnya keluaran dengan dibandingkan dengan keluaran masuk. Oke. Kemudian untuk menghitung besarnya tegangan keluaran dari rangkaian penguat common basis ini, kalau sudah diketahui atau kalau kita sudah menghitung besarnya penguatan tegangan, maka kita bisa menghitung besarnya tegangan keluaran Thevenin, yaitu besarnya tegangan masukan yang sudah diperbesar sebesar besarnya penguatan tegangan atau faktor penguatan tegangan ini. Jadi A dikali V ini adalah tegangan keluaran Thevenin. Kemudian kalau rangkaian ini dihubungkan dengan beban, maka besarnya tegangan keluaran pada beban itu nanti dibagi dengan RC di sini. Jadi besarnya tegangan keluaran Thevenin ini dibagi ke RC dan beban RL. Oke. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa besarnya tegangan keluarannya itu berarti sama dengan ya, RC ini
dikali dengan besarnya arus kolektor. Kemudian untuk menghitung besar pemuatan tegangan ya, faktor pemuatan tegangan atau A di sini, berarti kan kita membandingkan antara besaran keluarannya atau tegangan keluaran, kemudian kita bandingkan dengan besaran masukan. Ini tegangan masukan. Jadi kalau kita lihat dari gambar rangkaian ekuivalen AC di sini, besarnya tegangan keluaran berarti adalah tegangan pada RC di sini ya, yaitu RC dikali dengan IC. Kemudian tegangan masukan di sini, jadi besarnya tegangan masukannya adalah IC dikali dengan RE aksen. Maka besarnya penguatan tegangan dari common basis di sini kita bandingkan antara besaran keluaran dengan masukannya, yaitu tegangan keluaran dibagi dengan tegangan masukan. Tegangan keluarannya tadi adalah IC dikali RC dibagi dengan tegangan masukan. Jadi besarnya penguatan tegangan yang diberikan oleh common basis itu adalah besarnya tahanan pada keluarannya yaitu RC dibagi dengan RE aksen. RE aksen itu ini adalah besarnya perubahan tegangan antara basis emitter dibandingkan terhadap perubahan dari arus emiternya. Sehingga kalau kita sudah menghitung besarnya faktor penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian penguat common basis ini, maka kita bisa menghitung besarnya tegangan keluaran. Jadi, tegangan keluarannya adalah besarnya penguatan tegangan dikalikan dengan tegangan masukannya. Oke, kemudian untuk menghitung impedansi keluaran, nah dari rangkaian ini dapat kita lihat bahwa impedansi keluaran itu sama dengan RC atau besarnya tahanan pada kaki kolektor. Jadi itu besaran-besaran masukan dan keluaran dari rangkaian penguat common basis yang dapat kita hitung dengan menggambarkan rangkaian ekuivalen DC maupun rangkaian ekuivalen AC dari rangkaian. Nah, kemudian dari hasil analisa kita dari rangkaian penguat ya, rangkaian ekuivalen AC maupun DC, nah ini adalah karakteristik dari penguat common basis yang bisa kita buktikan nanti dari contoh analisa dari rangkaian penguat common basis di sini. Yang pertama adalah yaitu adanya isolasi yang tinggi dari keluaran ke masukan. Dan ini dapat meminimalkan efek dari umpan balik. Kalau di common emitter yang sebelumnya kita bahas kan, untuk meminimumkan pengaruh dari perubahan tegangan basis emitter dengan arus emitter atau yang kita sebut dengan reaksi, maka dapat kita modifikasi rangkaiannya dengan menambahkan tahanan pada kaki emitter ya, yang kita sebut dengan rangkaian nah, karena kalau di common basis ini, karena adanya isolasi yang tinggi dari keluaran ke masukan, makin dapat meminimumkan efek dari umpan balik. Oke, kemudian kalau kita lihat dari besarnya impedansi yang dihasilkan oleh rangkaian, ya, ini impedansi masukannya, kemudian ini adalah impedansi keluaran. Maka untuk penguat common basis ini, karakteristiknya adalah mempunyai impedansi masukan yang relatif tinggi, tapi masih di bawahnya common kolektor. Nah, sehingga dengan karakteristik impedansi masukannya relatif tinggi, maka common basis ini sesuai atau cocok digunakan untuk penguat sinyal kecil atau pre-amplifier. Nah, dari penggunaannya untuk penguat common basis,
ini banyak digunakan atau sering dipakai untuk penguat frekuensi tinggi, yaitu untuk VHF itu very high frequency dan UHF ultra high frequency. Dan juga dapat digunakan sebagai rangkaian buffer ya atau penyangga. Nah, kemudian yang satu lagi karakteristik dari common basis ini, kalau kita lihat tadi dari konstruksi rangkaiannya ya, kalau kita gambarkan rangkaian ekivalen AC-nya, ya, kaki basis di-ground-kan, maka masukannya dihitung dari kaki emitter, sehingga yang menjadi parameter atau karakteristik dari penguat common basis ini adalah sumber sinyal masukan ini mempunyai atau membawa arus penuh dari emitter, karena masukannya dari kaki. Nah, itu karakteristik yang bisa kita gambarkan secara geometris maupun analitis dari rangkaian penguat common basis ini. Nah, untuk membuktikan apa yang sudah kita tuliskan di sini, nah ini ada contoh analisa dari rangkaian penguat common basis. Contohnya misalkan ini. Ini ada penguat common basis. Diketahui di sini tegangan sumbernya sebesar 1 mV. Kemudian tahanan sumber sebesar 50 kilo. Kemudian di sini PEE-nya adalah 10 volt. Kemudian ini sumber DC-nya 10 volt. Nah, kemudian keluarannya ini dihubungkan dengan beban, tahanan beban yang besarnya 5,1 kilo ohm ya. 5,1 kilo ohm. Nah, yang mau kita hitung dari sini, dari contoh rangkaian penguat common basis ini, kita mau menghitung besarnya tegangan keluaran sebelum dihubungkan dengan beban dan tegangan keluaran setelah dihubungkan dengan beban. Berarti tegangan yang terukur ini adalah bebannya. Yang pertama dengan beban, kemudian sebelum dihubungkan dengan beban berarti di sini kolektor. Kemudian juga menghitung besaran impedansi masukan dan impedansi keluaran dari rangkaian. Nah, untuk menganalisa rangkaian penguat common basis di sini, nah seperti tadi, kita gambarkan rangkaian ekivalen DC maupun rangkaian ekivalen AC-nya. Oke, dengan menggunakan teorema superposisi, pertama untuk menggambarkan rangkaian ekivalen DC, kurangi semua sumber AC menjadi 0, ini sumber AC-nya, kurangi menjadi 0, kemudian kapasitor dibuka. Kapasitor kopling di sini dibuka, yang ini juga dibuka. Maka rangkaian yang tinggal nanti adalah ini, sisanya ini. Ya. Nah, rangkaian yang tinggal ini yang disebut dengan rangkaian ekivalen DC. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ya. Jadi ini kaki basis, kaki emitter ini ada tahanan PE 20 kilo ohm, kemudian ini PE-nya, kemudian ini kaki kolektor. Sama ya, kaki kolektor RC, RE, kemudian kaki basis di ground. Nah, ini adalah rangkaian ekivalen DC. Semua besaran DC yang akan kita hitung dari rangkaian penguat common basis ini, kita hitung dari sini. Oke. Sama kita tuliskan besarnya persamaan tegangan pada loop masukan dan keluarannya. Ini sama seperti yang di contoh tadi. Ya. Ini. Maka besarnya arus emitter sama dengan. Jadi PBE ditambah dengan IE kali RE dikurang min PE sama dengan 0. Berarti arus emitter adalah besarnya PE-nya dikurang tegangan basis emitter dibagi RE. Nah, di sini tadi diketahui PE-nya adalah 10 volt. PBE-nya 0,7 volt dan RE-nya sebesar
20 kilo ohm. Nah, ketemu besarnya arus emitter DC adalah 0,465 mA. Nah, kemudian dari besaran arus ini kita bisa menghitung perubahan besarnya tegangan basis emitter terhadap arus emitter, yaitu yang kita sebut dengan RE aksen. RE aksen adalah 25 mV dibagi dengan arus emitter. Oke, kita masukkan 25 mV, ini arus emitternya 0,465 mA, ketemu RE aksennya adalah 53,8 ohm. Ya. Kemudian nanti kalau kita menghitung besaran DC yang lain, yaitu misalkan tegangan kolektor, kemudian tegangan pada kaki emitter, kita bisa menuliskan persamaan tegangan untuk loop keluarannya ini. Nah, kalau kita tuliskan persamaan tegangan pada loop keluaran, kan ini PCC ditambah dengan tegangan di sini, yaitu IC kali RC, ditambah dengan tegangan di sini, yaitu PCE. Dengan PCE ditambah dengan PEE sama dengan 0. Ini persamaan tegangan untuk loop keluarannya. Sini diketahui PCC-nya, diketahui RC, diketahui PE, nah, nanti bisa dihitung VCE. Nanti kan VCE sama dengan dikurang dengan PEE dikurang dengan IC kali RC. Ini persamaan tegangan pada loop keluaran. Oke. Kemudian ya, ini loop keluaran ya. Nah, dari loop masukan tadi sudah dapat besarnya RLC-nya adalah 53,8. Kemudian nanti kalau kita menghitung VCE, berarti nanti adalah VCC dikurang PE dikurang IC kali RC.
Nanti kita bisa menghitung berapa besarnya DC. Nah, kemudian untuk menghitung semua besaran AC, yaitu impedansi masukan, impedansi keluaran, dan besarnya tegangan keluaran maupun faktor penguatan tegangan dari rangkaian, kita gambarkan rangkaian ekuivalen AC-nya. Itu kurangi semua sumber DC menjadi 0, kapasitornya dihubung singkat. Maka rangkaian yang tinggal disebut dengan rangkaian ekuivalen AC. Nah, dari contoh rangkaian ini, dengan menerapkan teorema superposisi, maka rangkaian ekuivalen AC-nya itu dapat kita gambarkan seperti ini. Ini adalah rangkaian ekuivalen AC. Jadi kita kurangi semua sumber DC menjadi 0, ini berarti kapasitor dihubung singkat. Ini pada rangkaian masukannya di sini ada sumber sebesar 1 mV, ini resistansi sumbernya 50 ohm. Kemudian di sini kita hitung dulu nanti impedansi masukannya. Rangkaian ekuivalen masukannya adalah masukan. Kemudian di keluarannya ini, ya, kita menghitung sini ada impedansi masukan. Nah, tegangan masukan diperkuat oleh rangkaian penguat ini sebesar penguatan tegangan. Maka rangkaian keluarannya nanti adalah di sini tegangan keluaran ekuivalen, kemudian dihubungkan dengan tekanan pada kaki kolektor. Jadi kalau kita gambarkan ini. Kemudian keluarannya dihubungkan dengan beban RL yang besarnya 1,5 kg. Nah, kemudian tadi kan pertanyaannya adalah menghitung besarnya tegangan keluaran sebelum dihubungkan dengan beban RL dan setelah dihubungkan. Nah, sekarang berarti kita menghitung dulu nih. Untuk menghitung besarnya tegangan keluaran, nah ini tegangan masukannya kita hitung dulu. Ya, artinya berapa besarnya tegangan yang diteruskan ke rangkaian penguat. Di mana di sini ada tegangan sumber yang besarnya 1 mV, kemudian di sini resistansi sumbernya sebesar 50 ohm. Kita harus menghitung dulu besarnya impedansi masukan. Impedansi masukannya sama dengan RE aksen, yang besarnya adalah 53,8 ohm. Yang sudah kita hitung di sini. Kemudian besarnya faktor penguatan tegangan dari rangkaian, yaitu tadi dengan membandingkan besaran keluaran dengan besaran masukan, maka besarnya penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian penguat common basis ini adalah RC dibagi dengan RA. Ini adalah besarnya penguatan tegangan sebelum dihubungkan dengan beban atau load. Jadi kita bandingkan besarnya tahanan RC dengan RA aksen. Tahanan RC di sini besarnya adalah 10 kilo ohm. Kemudian RE aksennya tadi adalah 53,8. Ketemu besar penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian adalah sebesar 186. Artinya, rangkaian penguat ini mampu memperbesar tegangan masukannya sebesar 186 kali. Berarti kita harus menghitung dulu berapa besarnya tegangan masukannya. Dari rangkaian ekuivalen AC di sini ya, berarti besarnya tegangan masukan di sini adalah tegangan yang terukur di impedansi masukan di sini. Berarti tegangan masukan adalah besar impedansi masukan dibagi dengan RS ditambah dengan impedansi masukan ini dikalikan dengan besarnya tegangan sumber. Nah, tadi ketemu impedansi keluarannya adalah impedansi masukan ya. Impedansi masukannya ini 53,8 ohm. Kemudian RS-nya adalah 50 ohm.
Kemudian kita kalikan dengan tegangan sumber yang besarnya adalah 1 mili. Nah, ketemu besaran tegangan masukannya adalah 0,518 mili. Artinya, kalau kita menghitung besarnya tegangan masukannya sebesar 0,518 mili ini, setelah diteruskan ke rangkaian penguat, transistor penguat ini, maka keluaran tekanannya nanti adalah tegangan masukan yang sudah diperbesar sebesar faktor penguatan tegangannya. Faktor penguatan tegangannya tadi kan 186 kali. Artinya, besar tegangan keluaran sebelum dihubungkan dengan beban RL ini, itu adalah besarnya tahanan yang terukur pada RC di sini. Yaitu besarnya faktor penguatan tegangan dikalikan dengan tegangan masukannya. Di mana besar penguatan tegangannya tadi adalah 186 dikalikan dengan besar tegangan masukan 0,518 mili. Ketemu hasilnya adalah 96,3 mili volt. Nah, yang ini adalah penguatan tegangan sebelum dihubungkan dengan beban RL yang besarnya 5,1 kilo ohm ini. Nah, yang ditanyakan tadi kan adalah berapa besar tegangan keluaran dari rangkaian penguat kalau dihubungkan dengan beban RL yang besarnya 5,1 kilo ohm ini. Berarti dari rangkaian ekuivalen ini dapat kita menghitung tegangan di sini. Berarti kan adalah tegangan tekanan ini dibagi ke sini ya. Jadi rangkaian pembagi tegangan. Jadi tegangan keluaran adalah RL dibagi dengan RC tambah RL dikalikan dengan tegangan keluaran tekanan ini. Atau kalau kita tuliskan tegangan keluarannya adalah RL dibagi dengan RC tambah RL dikali dengan tegangan tekanannya. RL-nya tadi adalah 5,1 kilo ohm, kemudian RC-nya 10 kilo ohm, dikalikan dengan tegangan tekanannya. Maka didapatkan secara tegangan keluaran pada beban yang besarnya 5,1 kilo ohm ini itu adalah sebesar 32,5 mili. Ya. Nah, kemudian menghitung impedansi keluaran. Nah, impedansi keluaran itu adalah tahanan pengganti pada keluaran sini secara AC, maka sama dengan besaran tahanan pada kaki resing atau RC. Jadi impedansi keluaran dari rangkaian itu sama dengan RC yang besarnya adalah 10 kilo ohm. Oke, nah itu dari analisa kita secara analitis ya, kita menghitung. Kemudian tadi secara para geometris ini kita gambarkan. Maka dari hasil analisa ini kita bisa melihat apa tadi yang disebutkan di karakteristik ini ya, benar apa tidak. Jadi untuk penguat common basis itu tadi sinyal masukan dan sinyal keluarannya itu sepasang. Di sini dapat kita lihat ya. Masukannya pada kaki emitter, keluarannya pada kaki kolektor. Sehingga di sini faktor penguatan tegangannya di sini bernilai tulisannya positif ya. Jadi fasa masukan dan keluarannya satu fasa. Sama dengan common basis. Kemudian dari besarnya atau dari konstruksi rangkaiannya dulu secara geometris, parameter dari penguat common basis ini, kalau kita lihat resistansi emiternya secara AC itu sama dengan ya. Nah, kemudian dari hasil analisa secara analitis kita menghitung ya. Tadi kan dikatakan bahwa penguat common basis ini mempunyai impedansi masukan yang relatif tinggi. Benar nggak kalau dari hasil hitungan kita? Impedansi masukannya
Ini impedansi masukan basis ya. Kita lihat di sini. Nilainya besar. Kemudian dari faktor penguatan tegangan, cara faktor penguatan tegangan yang dihasilkan oleh penguat common basis ini juga besar ya. Dibandingkan dengan common emitter, kalau common emitter kemarin kan adalah penguatan tegangannya itu lebih kecil atau sama dengan 1. Nah kan impedansi masukannya yang besar kalau untuk common collector. Nah itu untuk penguat common basis ya. Kemudian tadi ya itu karakteristiknya. Nah tetapi untuk penguat common basis ini jarang dipakai ya untuk aplikasi penguat pada rangkaian linear ya. Oke, nah itu untuk common basis ya. Jadi kita udah membahas 3 jenis penguat sinyal kecil. Jadi kalau kita simpulkan dari ketiga penguat sinyal kecil ini, ya, jadi kalau kita rangkum, kita lihat dari karakteristik. Ini ada jadi ketiga jenis penguat ini kalau kita bandingkan ya, misalkan kalau kita lihat dari parameter penguatan tegangan ya, faktor penguatan tegangan. Kemudian satunya lagi parameter impedansi masuk. Oke, dari hasil analisa kita untuk penguat common emitter, ini besarnya faktor penguatan tegangan atau yang kita tuliskan dengan ya, untuk common emitter dari hasil analisa kita kemarin kan adalah besar ya. Sedangkan kalau untuk common collector ini kecil. Atau ini ekuivalen dengan mendekati 1. Atau dia hanya meneruskan besarnya masukannya ke keluarannya. Ya, atau mendekati kecil sama dengan 1. Sedangkan untuk common basis juga yang kecil. Sedangkan kalau kita lihat dari parameter impedansi masukan, kalau untuk common emitter ini kan tidak terlalu besar ya, atau kalau kita sebut dengan sedang ya. Sedangkan kalau untuk common collector dari hasil analisa kita kemarin, besarnya penguatan impedansi masukannya adalah ini besar, paling besar di antara ketiga jenis penguatan. Nah, sedangkan untuk common basis ini juga besar.
Nah, artinya kalau kita mau mendesain suatu rangkaian penguat bertingkat, misalkan kita mau membuat suatu penguat yang sesuai dengan karakteristik dari sistem yang kita butuhkan. Ya. Nah, kita bisa mengkaskade atau menggabungkan dua atau lebih. Bagaimana caranya? Ya kita lihat dari karakteristik seperti apa yang kita inginkan, kemudian kita lihat parameter dari ketiga jenis penguat ini, yaitu common emitter, common collector, dan common basis. Misalkan contohnya yang kemarin ya. Jadi kalau kita menginginkan supaya transformasi daya dari suatu sumber ke keluaran atau ke rangkaian penguat itu maksimal, maka kita bisa mengkaskade atau membuat menyusun buah penguat dengan menempatkan common collector ini di depan. Misalkan kita kaskade common collector dan common emitter. Nah, yang common collector ini kita taruh di depan, kemudian di tingkat kedua atau berikutnya adalah common emitter. Ya. Sehingga rangkaian keseluruhan, yaitu kaskade dari common collector dengan common emitter, nanti impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya menggunakan satu penguat ini. Misalkan contohnya dengan common emitter. Ya. Sedangkan misalkan yang kita butuhkan adalah kita mau mendapatkan suatu penguat di mana penguatan tegangan yang diberikan oleh rangkaian itu jauh lebih besar. Maka kita bisa mengkaskade ya. Sini yang besar penguatan tegangannya kan ada di sini common emitter ya. Jadi kita bisa mengkaskade atau menggabungkan dua buah penguat yaitu common emitter dengan common emitter. Oke. Itu 3 jenis penguat common, penguat sinyal kecil ya. Kemudian nanti kelanjutan dari materi berikutnya ini adalah rangkaian penguat bertingkat. Dimana salah satunya sebenarnya kita udah membahas yaitu di materi pasangan Darlington ya. Pasangan Darlington yang kita kaskade dengan common emitter. Oke. Di sini kalau saya tunjukkan misalkan contohnya seperti ini. Kelihatan untuk slide yang baru nih kelihatan nggak? Halo? Halo, kelihatan? Muncul nggak? Enggak, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar, saya ulang dulu ya. Kalau ini kelihatan? Muncul nggak? Muncul, Bu. Oh iya, ini. Jadi nanti kita akan melanjutkan dengan materi ini, yaitu penguat bertingkat atau penguat kaskade ya. Jadi kalau kita membutuhkan suatu penguat dengan karakteristik dari
yang sesuai dengan kita butuhkan, maka kita bisa menggabungkan atau mengkaskade, atau di sini silakan dengan bertingkat ya, 2 atau lebih penguat. Misalkan contohnya yang kemarin yang sudah kita bahas itu, yang sudah kita lihat contohnya kemarin yang ini nih, ini juga penguat bertingkat. Jadi ini kita menggabungkan yang depannya ini adalah pasangan dari lintong yang karakteristiknya sama dengan common kolektor ya, untuk meningkatkan impedansi masukan dari suatu rangkaian. Kemudian tingkat atau yang penguat yang kedua ini adalah common emitter. Nah, ini contoh dari rangkaian penguat bertingkat, di mana kalau kita hanya menggunakan satu penguat ini, ya, yaitu common emitter ini, maka besar impedansi masukan dari rangkaian itu hanya sebesar 2,22 kilo ohm. Misalkan kita mau supaya impedansi masukan dari rangkaian jauh lebih besar dari nilai ini, maka kita bisa mengkaskade dengan cara seperti ini. Di depannya atau tingkat satunya itu kita berikan rangkaian penguat pasangan dari lintong di sini. Sehingga nanti impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan, yaitu Zin 1 di sini, ini akan jauh lebih besar. Kemudian itu ya, jadi yang ini tujuannya adalah supaya transformasi daya ya. Jadi daya dari sumber ini lebih maksimal yang disampaikan ke keluaran dari rangkaian. Dengan mengkaskadenya dengan menempatkan penguat pasangan dari lintong di depan ini, maka impedansi masukan dari rangkaian akan jauh lebih besar. Tapi kalau tujuan kita adalah kita mau mendapatkan, jadi kita tidak mau melihat nih transformasi daya maksimal ya, tapi yang kita lihat adalah kita mau mendapatkan suatu jenis atau rangkaian penguat dengan mengkaskade 2 atau lebih rangkaian penguat supaya impedansi penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian keseluruhan jauh lebih besar. Kalau hanya dengan menggunakan satu, maka kita bisa menggunakan mengkaskade seperti ini. Ini adalah contoh dari rangkaian penguat bertingkat 2 penguat common. Jadi tingkat pertamanya ini adalah common emitter, kemudian yang keduanya juga common emitter. Kalau misalkan di sini penguat yang pertama dengan penguat yang kedua ini sama ya. Kalau kita lihat dari nilai-nilai tahanan dan tegangan ini, tahanan R1, R2, R3 dan R4 ini sama kan besarnya. Kemudian pada RC-nya juga dan RE-nya sama. Kalau kita sebut dengan identik ya. Maka nanti besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian keseluruhan atau rangkaian penguat bertingkat ini itu adalah hasil kali dari besarnya penguatan tegangan dari penguat yang pertama dengan besarnya penguatan tegangan dari rangkaian yang kedua. Atau kalau kita cari dalam besaran dB ya, atau dalam besarannya dalam dB, maka cara penguatan tegangan dari rangkaian adalah kita menjumlah kalau dalam dB. Ini contoh dari rangkaian penguat bertingkat untuk mendapatkan suatu penguatan tegangan yang jauh lebih besar dengan mengkaskade 20,6 meter. Oh, misalkan contohnya juga seperti yang pertama tadi, kita menginginkan supaya impedansi masukan dari suatu penguat itu naik atau lebih besar, maka kita juga bisa mengkaskade seperti ini. Ini yang pertama ini adalah common kolektor, ini di depannya common kolektor, dan yang kedua ini adalah common basis, common emitter. Mana dari karakteristik dari penguat common kolektor impedansi masukannya besar ya.
Maka nanti dengan mengkas KD seperti ini, maka besarnya impedansi masukan dari rangkaian keseluruhan juga akan naik atau akan lebih besar. Oke, ya. Nah, itu contoh-contoh dari penguat bertingkat. Nanti akan bawa dengan mengkas KD 2 atau lebih penguat. Ya, dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan jenis dari penguat yang kita butuhkan, maka nanti didapatkan karakteristik suatu penguat yang baru, di mana misalkan tadi impedansi masukan dari rangkaian akan semakin atau jauh lebih besar, atau besarnya penguatan tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian keseluruhan juga akan lebih besar. Nanti akan kita materi berikutnya nanti kita akan lanjutkan. Oke, sampai di sini. Sebelum melanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, nanti untuk materi hari ini itu sampai di situ ya untuk dasar elektronika. Nanti kalian tinggal latihan mengerjakan soal yang ada di latihan sini ya. Ini adalah contoh dari penguat common basis. Common basis dihubungkan dengan beban RL yang besarnya 6,8 kilo. Nah, yang ditanyakan di sini nanti adalah besar impedansi masukan, kemudian impedansi keluaran, kemudian besarnya tegangan keluaran sebelum dihubungkan dengan beban RL, dan setelah dihubungkan dengan beban RL. Oke. Oke ya, nanti ini tugasnya ya. Oke, kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan dari sini? Kelihatan ya ini materinya ya. Ini materinya saya sudah kirimkan di Teams. Oke, materi dari elektronika untuk hari ini adalah sampai di sini. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan penguat bertingkat. Oke, ini kan jam berikutnya nanti kan dasar sistem Telkom ya. Oke, karena ini saya lagi ada di kampus ya. Ini kita langsung teruskan aja ya mata kuliahnya dengan sistem telekomunikasi ya. Halo? Iya, Bu. Baik, Langsung Bu. aja ya. Baik, Bu. Perlu menunggu nanti ya. Jadi ini yang untuk dasar elektronika saya absen dulu. Sebentar. Ya, Natalia. Ya, Natalia. Ya, ya, Natalia. Ya, Mati. Kemudian Asar ada. Kemudian Muhammad Irfan Arif. Nadia Dipasari. Kemudian Sahaja Ali. Ya, Imam Adi. Jadi Sahaja Ali Mada. Kemudian Rahyu Adi. Oke. Ananda Reski. Ada Ananda Reski? Tidak ada. Siti Nurrita. Hadir Ibu. Maulana Fadlan. Hadir, Bu. Ifatul.
Hadir, Bu. Hari Tua. Hadir, Bu. Muhammad Sohibul. Hadir, Bu. Wi Febrian. Hadir, Bu. Farisiki. Ada Farisiki Cornelius. Hadir, Bu. Indah Aulia. Hadir, Bu. Ayu Andini. Hadir, Bu. Mona Lisa. Hadir, Bu. Azizi. Azizi ada? Tidak ada. Kevin? Bu, Azizi hadir, Bu. Oh, ada. Hadir, Bu. Kevin? Hadir, Bu. Ambarwati? Hadir, Bu. Ardi Rizky? Hadir, Bu. Asprinda? Hadir, Bu. Nadia Tuljana? Hadir, Bu. Novian? Hadir, Bu. Jaki? Jaki ada? Halo? Jaki? Tidak ada. Hadir, Bu. Randy? Itu siapa Zaki tadi? hadir, Bu. Jaki. Zaki. Oh iya. Ya, Bu. Oke, Randy? Hadir, Bu. Diva Maharani? Hadir, Bu. Ramadan Himawan? Hadir, Bu. Dika Maulana? Dika Maulana? Ada Dika? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Jaina? Ada? Tidak ada ya. Muhammad Saddam? Halo? Muhammad Saddam? Tidak ada. Bayu? Bayu hadir, Bu. Terry Dodo? Hadir, Bu. Reja? Reja Marwesi? Hadir, Bu. Pandika? Hadir, Bu. Fahrun? Ada Fahrun? Tidak ada. Oke, ada lagi yang belum dipanggil namanya? Tidak ada. Oke, untuk mata kuliah elektronika udah selesai. Ini kita langsung mulai aja, tapi 5 menit lagi ya. Ini saya keluar dulu dari sini, nanti saya masuk lagi untuk yang sistem telekomunikasi ya.
Halo? Oh, baik, Bu. Baik, Bu. Dari sini Baik, Bu. nanti saya Bu yang baru ya. Oke, Bu. Baik, Bu.